warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa catatan selama berselancar di Azkia ini, ada beberapa tingkat kesalutan terhadap sekolah ini. Tidak memuji-muji karena yang pantas disuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memuliakan tamu seperti mengimplementasikan Al-Qur'an dan hadis riwayat Bukhari, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamu. Kesan pertama begitu menggoda ketika mulai masuk kepada sekolah yang megah, yang sarana prasarananya tidak diragukan lagi karena sudah terstandar akreditasi unggul. Maka oleh sebab itu kita disambut dengan sapa, senyum penuh keramahan, dimuliakan sebagai tamu hingga menghantarkan kita ke kelas. Walaupun atribut dari sarananya telah lengkap, tapi kita tetap dikawal sampai didudukkan pada tempat yang mulia. Kedua, laporan perkembangan akademik berbagai orang tua yang memiliki kesibukan telah sampai dengan baik sekali, walaupun melalui laporan tertulis dan laporan yang tertera dalam WA Group, selalu dan selalu tanpa henti bergulir dengan kencangnya yang membuat kami terkadang berbangga tersenyum dan terkadang pula kami lunglai hasil prestasi capaian anak-anak kami. Ketiga, momen special day yang kita dengar berbagai fenomena yang terjadi di berbagai sekolah yang bahkan sekolah hebat. Contohnya pada Hari Guru, kemudian kenaikan kelas Azkia Kota Medan terhindar dari pemberian gips kepada guru dan dewan guru. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, silaturahmi ke rumah. Pada saat anak kita semua, saya yakin kita kedatangan kehormatan yang mulia dari Dewan Guru sudah hadir terimplementasi dengan baik dengan memanage waktu orang tua. Memanage waktu itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tetapi Azkia menyahuti dengan baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanan kantin yang teruji kualitasnya dengan kapasitas harga yang patut diseimbangkan, menjaga kebersihan, tidak anak-anak keluar dari sekolah Azkia. Mengadakan event, beberapa kali event yang kita ikuti, mungkin tidak hanya saya berhadir di AMISISI, kemudian di gedung yang lebih mulia ini. Seperti kita saksikan hari ini, kita berada di mana Bapak Ibu, ini adalah hotel termahal di Medan. Nah, kemudian tidak adanya intervensi. Saya angkut salut, tidak ada intervensi. Ketika itu saya tidak sebutkan, ada 2 orang, bahkan kepala sekolah ikut hadir, mengantarkan undangan untuk saya yang tak ada apa-apanya untuk berdiri hari ini menjadi perwakilan orang tua. Tidak ada intervensi Pak. Saya lakukan, nanti saja Pak, saya masih jauh. Kebetulan saya di dekat kampung halaman Pak Fakri di Tuntungan. Di Tuntungan waktu itu saya bertugas di Tuntungan di UIN Sumatera Utara Medan. Saya bilang besok saja Pak, saya lebih dekat di Sutomo. Beliau tidak mau karena ini menjadi bagian tugas. Ada pendampingnya waktu itu yang memang selalu intens berkomunikasi. Mereka ngotot untuk minta datang. Tanda tanya saya, ada apa ini sebenarnya? Undangan telah dilaunchingkan dengan WA, undangan telah dijaprik dengan WA. Mengapa harus datang menemui saya? Padahal saya bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Ada apa ini? Pikiran-pikiran jelek melayang, saya pancing. Setelah beberapa menit kemudian langsung di hadapan saya, kami yang tidak memenuhi kewajiban apa-apa, langsung saya pancing. Kenapa Pak mesti jauh-jauh datang? Ada titipan apa yang mau disampaikan? Tegas mereka berdua bersama-sama menjawab, tidak ada intervensi. Kalau ada intervensi, satu bilang A, satu bilang B. Tapi ini mereka berdua dengan tegas menjalan, tidak Bu. Sebetulan waktu yang bersamaan, tidak Bu. Sampaikan apa yang ada yang selama ini Ibu alami. Ini sesuatu yang luar biasa bagi pribadi saya pribadi. Tidak ada intervensi sekolah kepada orang tua untuk menyampaikan yang indah-indah, untuk menyampaikan yang sesungguhnya. Inilah kenyataan Azkia hari ini. Berikutnya kesabaran dan keisrapan. Keislaman yang bernuansa Islam di sini terbangun, tidak ada menjadikan intelektual muslim. Banyak intelektual tetapi masih korupsi. Inilah cikal bakal the golden age ini. Bahkan anak-anak kita tidak hanya diuji intelektual. Tadi ada seni, semua profil pelajar Pancasila yang terdapat. Azkia menyeimbangi kurikulum terbaru. Terima kasih sudah bekerja, bekeras, karena Rasulullah bersabda, ajarkan anakmu di zamannya, bukan pada zaman kita. Saya walaupun disebut profesor, maaf Bapak Ibu, saya gagal. Saya adalah orang tua yang tergagal kali ini.
tetapi yang berhasil adalah semua pendidik dan tenaga kependidikan yang di cover oleh ketua yayasan, pembina yayasan sekolah Askia. Bapak Ibu, kami mendengar tadi beberapa profil keberhasilan-keberhasilan yang telah termuat, terkemas dengan baik, dipackage dengan berbagai strategi, ada dari kedinasan, sekolah, menembus perguruan tinggi. Oleh sebab itu kepada ketua lebih kepada penekanan membawa nama baik Askia kepada berbagai perguruan tinggi, melakukan MOU, melakukan MOE, melakukan bagaimana trik-trik strategi jitu, tidak hanya yang ini sudah bagus, tetapi lebih kepada seluruh merata kepada sekolah-sekolah perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tetapi yang lebih penting kepada wisdawan-wisdawati anak-anakku yang tersayang, Ibu bangga dengan kalian. Dan saya menyesal kenapa anak ketiga yang baru sekolah di Askia. Saya menyesal sekali kenapa baru berjumpa Askia pada tahun 2019. Kalau adalah sekolah-sekolah seperti ini bertaburan di Kota Medan, kami yakin generasi-generasi seperti ini lebih banyak lagi. Dan yang tidak luput anak-anakku sebagai seorang ibu yang tak punya apa-apa, yang gagal mendidik anaknya, yang berhasil adalah dewan gurunya. Saya berpesan, tidak ada kehebatan kelak 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan tanpa kalian patuh kepada ibunda. 3 kali kalian patuh kepada ibunda, 3 kali kalian harus kepada ibunda, baru kepada orang tua kalian. Guru-guru kalian juga adalah orang tua, patuhlah kepada mereka. Kalau kita mendengar syair Bunda, saya tak bisa menyanyikannya lagi. Kalau menyanyikan lagi habis waktu. Jadi silakanlah menyanyikannya di hati kalian masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jiwa dan raga separuh napas saya melihat langsung bagaimana guru-guru ini bertarung. Kita hanya melihat hasil tanpa proses. Lebih bermanfaatlah kepada orang banyak seperti guru-guru yang berkarakter di Askia. Itu pesan kami kepada kalian semua. Raihlah cita-cita tapi dunia, jangan lupa akhiratmu. Terima kasih kepada Bapak seluruh stakeholder yang telah lelah tetapi karena lillah. Kami doakan karena lillah. Semoga cara kerja, iklim nuansa kerja yang membumi di Askia ini terus dipertahankan. Mengakhiri speech yang penuh keterbatasan ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, izinkan kami hanya mengaturkan. Tak ada yang kami berbuat. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Doakan anak-anak kami yang terus berjuang, yang mungkin masih perlu dekat kepada Allah, yang belum berhasil, mungkin kita belum lebih dekat kepada Allah. Dekatkan kembali kepada Allah. Ibunya, dekatkan kembali juga kepada Allah. Guru-guru ini yakin kami mendekatkan, mendoakan anak-anaknya untuk berhasil. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Pembina Askia yang wabil khusus telah berkontribusi segenap jiwa raga. Tanpa Bapak pimpinan Askia, tugas yang mulus ini tidak terselesaikan, tidak terimplementasikan dengan baik. Akhirnya saya hanya bisa mohon maaf pada kita semua, mohon ampun pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.